Halo rekan-rekan semua, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menemukan target market yang lebih tajam atau lebih matang dengan cara melakukan custom audience dan lookalike audience. Nah, sambil menjelaskannya, saya akan menjelaskan dari sisi mindsetnya dulu sebelum teknisnya. Nanti kalau dari sisi teknisnya, saya akan menunjukkan dengan Ads Manager kita langsung praktek. Nah, namun Anda harus paham dulu prinsipnya kenapa sih kita harus mendapatkan custom audience dan lookalike audience. Jadi gini prinsipnya teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi kan sama seperti misalnya Anda buka toko di mall. Ketika Anda buka toko di mall, misalnya Anda buka toko baju atau butik gitu. Nah kan orang yang datang mall itu kan banyak. Ada ribuan orang. Tapi tidak semua orang datang ke toko baju Anda. Dari ribuan orang yang ada di mall tersebut, mungkin yang datang ke toko baju Anda hanya sekitar sehari misalnya 100-200 orang. Nah dari 100-200 orang itu, akhirnya ada yang membeli 5-10 orang misalnya. Nah, kita kan harus bisa mengidentifikasi orang yang 100-200 yang masuk tadi itu seperti apa sih tipikal orangnya. Yang 5-10 orang yang beli baju tadi seperti apa sih karakter orangnya, agar kita bisa mengetahui sebenarnya baju kita ini disenangi atau digemari oleh karakter yang seperti apa, sehingga nanti kita bisa membuat iklan yang lebih baik lagi, kan seperti itu kira-kira. Nah sama ketika Anda di Facebook juga seperti itu. Anda misalnya nih mengeluarkan uang misalnya ya sampai total untuk mengiklan di Facebook, itu kan Anda bisa mendatangkan traffic misalnya dengan uang total misalnya 500.000 misalnya. Misalnya. Itu kan Anda bisa mendatangkan traffic banyak sekali. Traffic sampai yang melihat iklan Anda, baik 3 detik atau 10 detik, itu bisa sampai 50.000 orang, anggap saja. 50.000 orang. Impressionnya. Jadi kalau bahasa di Facebook Ads itu impressionnya. Terlihat atau muncul di 50.000 timeline, ibarat kata seperti itu. Nah dari 50.000 orang ini, akhirnya ada yang menonton misalnya sampai 25%, itu nonton 25%, 25% sampai misalnya ada sekitar 10.000 orang. 40.000-nya tidak nonton atau cuma nonton 3-10 detik misalnya, kalau iklan Anda di atas 2 menit ya. Nah berikutnya dari yang nonton 25% ini, ternyata yang menonton, ya biar singkat aja nonton, 95%, jadi maksudnya menonton 25%, 95% ini adalah mereka menonton dari total durasi itu hanya 25%. Kalau yang 95% ini, mereka menonton dari total durasi itu 95%. Jadi misalnya kalau waktunya itu 10 menit misalnya, kalau yang ini dia bener-bener nonton tuh 9,5 menitnya. Jadi mereka menontonnya hampir full atau bahkan full. Nah, nonton 95% ini misalnya hanya 2.000. Nah, di Facebook tuh kita bisa mengetahui ini. Kita bisa mengetahui sebenarnya uang kita keluar untuk apa saja. Itu enaknya mengiklan di Facebook. Jadi, ketika Anda nanti, oh ini yang masuk impressionnya, trafficnya di sekitar 50.000, yang nonton 25% 10.000, nonton 95% 2.000. Nah, data-data ini akan sangat berguna untuk mempertajam atau membuat lebih matang lagi target market Anda, walaupun Anda ibarat kata di awal tidak main pixel Facebook. Bagaimana caranya? Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita akan melakukan custom audience atau CA. Custom audience ini maksudnya apa? Jadi gini, kita kan ketika ini 50.000, 10.000, 2.000, ini kan kita nggak tahu nih sebenarnya siapa sih yang ngeliatin iklan ini, kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu orangnya, kita nggak tahu aja. Nah, kita itu bisa ada menu fitur di Facebook yang bisa, ibarat kata kita minta tolong gini ke Facebook tolong dong, saya mau tahu nih 10.000 orang yang ini, 10.000 orang ini siapa aja sih sebenarnya? Saya mau tahu dong, tolong dong kumpulin mereka jadi satu folder target market. Kita bisa minta bantuan Facebook untuk meng-custom audience, mengumpulkan 10.000 orang ini jadi satu folder, ibarat kata. Jadi nih, folder misalnya, folder penonton 25%. Penonton 25%. Nah, setelah itu kita juga minta bantuan. Facebook, tolong dong. Ini yang penonton hampir full atau penonton full bahkan, tolong dong cariin 2.000 orang ini sebenarnya siapa aja. Tolong dong bikinin jadi satu folder. Nah,
Jadi kita custom lagi. Jadi satu folder, saya ngomongnya folder aja ya biar Anda familiar. 95%. Folder 95%. Nah, ketika kita tahu, oh ini jadi nih satu folder target market, folder penonton 25%, yang ini folder penonton 95%. Kita bisa melakukan strategi berikutnya. Apa strategi berikutnya? Nah, misalnya contoh, ini kan mereka baru nonton 25% nih, berarti belum nonton sampai full. Anda bisa mendatangi, karena ini sudah target marketnya sudah ada, di custom audience nanti sudah ada, nanti saya tunjukkan. Jadi misalnya gini, saya mau targeting yang 10.000 orang ini lagi dengan iklan yang sama. Kenapa? Karena mereka kan baru nonton 25%. Dan memang ketika mereka baru nonton 25% dan didatangi iklan yang sama, mereka cenderung mungkin akan, ini kan yang kemarin datang nih iklannya nih. Ada lagi, yang kemarin saya belum nonton sampai habis, yaudah yang sekarang dengar sampai habis deh. Jadi cenderung mereka untuk menonton sampai habis itu lebih tinggi. Karena mereka sudah pernah melihat kita sebelumnya, udah agak warm yang tadi saya jelaskan. Nah jadi ini biasanya kita serang dengan iklan yang sama. Jadi nanti pas di interest tuh ada bagian custom audience, folder penonton 25%. Udah, setelah itu interestnya, locationnya, itu kita tidak usah mainkan lagi. Karena sudah pasti cuma nyerang orang-orang yang ini. Jadi canggih sekali memang Facebook. Nah, untuk yang ini, yang penonton 95%, 2.000 orang ini, kita bisa minta bantuan ke Facebook untuk melakukan lookalike audience. Jadi lookalike audience, gampangnya sederhananya seperti ini. Kita bisa meminta ke Facebook, Facebook tolongin dong, cari sekitar 1 juta orang yang karakternya mirip sama 2.000 orang ini. Kenapa kita meminta yang mirip sama 2.000 orang ini? Karena 2.000 orang ini kan yang nonton sampai full. Ini kan ibarat kata target market utama kita nih. Penonton-penonton impian kita, prospek-prospek impian kita ya 2.000 orang ini. Nah, kita bisa minta tolong ke Facebook, tolong cariin 1 juta orang yang mirip karakternya sama ini. Jadi nanti dikumpulin tuh jadi satu folder. Misalnya foldernya adalah, kalau di Facebook Ads di bagian audiensnya, nanti tulisannya kayak gini, misalnya 1%, lookalike audience, folder penonton 95%. Folder penonton 95%, misalnya seperti itu. 95%. Nah, setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, kita bisa membuat iklan yang baru dengan target market atau interest, yang kita tinggal klik custom audience, kita tinggal pilih folder ini, diklik, tek, langsung ada 1 juta orang yang tanpa kita perlu atur-atur interestnya, usianya, 1 juta orang yang kira-kira karakternya mirip seperti ini. Itu yang membuat di iklan-iklan berikutnya, iklan Anda performanya akan lebih baik. Nanti kita contohkan. Jadi Anda bisa pahami ya, prinsipnya ketika Anda beriklan di Facebook adalah Anda broad dulu, maksudnya broad itu Anda iklan kemanapun dulu. Ketika Anda sudah banyak, Anda kecilkan. Anda kecilkan. Begitu sampai yang paling kecil, yang udah impian-impian kita nih, yang penonton 95%, baru Anda besarkan lagi. Tapi ketika membesar ke 1 juta orang target marketnya, itu adalah 1 juta yang karakternya sudah lebih tajam. Setelah itu biasanya performa iklan Anda akan lebih bagus lagi. Nah itu dari secara mindset, custom audience, dan lookalike audience. Secara teknik kita akan praktekkan nanti di video berikutnya. Sekarang kita akan bahas, oke Mas Alvin, untuk melakukan ini, bisa nih, jadi nih, apa yang perlu kita lakukan? Nah ini ibarat kata kayak mundur lagi ke belakang nih. Jadi strategi kita di Akademi Bisnis Digital ini adalah, yang akan kita lakukan adalah, kita akan benar-benar melakukan pola yang sudah terbukti, sudah sukses. Akan ada modifikasi-modifikasi atau Anda misalnya mencoba-coba juga boleh, tapi yang bisa kita lakukan secara garis besar akan seperti ini. Jadi, ketika Anda mengiklan, satu-satunya cara untuk tahu iklan Anda akan berhasil atau tidak, ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, tapi saya refresh lagi, adalah dengan, agar kita tahu nih, mana iklan yang performanya bagus, adalah dengan melakukan split testing. Jadi misalnya Anda ngiklan cuma satu iklan nih, ini Anda tuh tidak tahu dia bagus atau enggak. Kenapa? Karena tidak ada pembandingnya. Makanya harus ada split testing, agar Anda tahu mana performa iklan yang lebih bagus. Oke, jadi kita mulai. Jadi yang pertama kita lakukan, yang pertama adalah agar kita menemukan winning campaign, kita harus melakukan split testing. Split testing.
Split testing. Nah, split testingnya seperti apa? Biasanya secara garis besar di Akademi Bisnis Digital, yang di split itu ad setnya, bukan ad-nya. Terserah Anda mau split testing ad juga nggak apa-apa, tapi biasanya karena kami contoh-contoh videonya itu sudah spesifik, jadi biasanya yang di split testing itu ad setnya. Tuh. Contohnya misalnya Anda yang mana ya? Bisnis dari muda misalnya. Yang bisnis muda, anak muda. Misalnya ya. Apa yang bisa Anda split? Contoh yang pertama nih. Kalau saya biasanya sering main ini nih. Jabodetabek sama luar Jabodetabek. Jadi iklan pertama dengan ad anak muda, dengan iklan video anak muda, saya akan menyasar orang yang ada di Jabodetabek. Anak muda yang ada di Jabodetabek. Yang berikutnya adalah anak muda yang di luar Jabodetabek. Itu. Jadi Anda bisa melakukan split testing yang seperti itu. Atau Anda juga bisa melakukan split testing misalnya anak muda yang tinggalnya sama-sama di Jabodetabek misalnya, tapi yang ini khusus ke yang wanita, female. Misalnya ya, yang ini khusus ke yang male atau pria. Jadi misalnya sama-sama Jabodetabek, tapi ini Jabodetabek cewek, yang ini Jabodetabek cowok, misalnya. Atau berdasarkan karakteristik interest. Misalnya kalau ini ke anak muda yang sukanya bisnis misalnya. Jadi anak-anak muda yang sukanya komunitas bisnis seperti IPO atau Wirausaha Muda Mandiri atau Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau motivator-motivator yang kayak misalnya Tung Desem Waringin, Bob Sadino. Jadi ke komunitas atau figur, Anda bisa mentarget ini. Komunitas atau figur. Nah, terus splitnya nanti kemana Mas Alvin? Kan yang ini komunitas, terus split testingnya kemana? Bisa juga Anda pikirkan anak muda tuh banyak melakukan yang suka bisnis tuh apalagi ya komunitasnya selain komunitas bisnis atau figur. Interestnya kemana lagi ya? Ada lagi, salah satunya adalah MLM. Jadi banyak juga anak muda itu yang suka join MLM. Jadi ketika di sini Anda targetnya ke interestnya komunitas-komunitas bisnis atau figur, yang sini Anda interestnya ke MLM langsung. Misalnya Amway, Herbalife, atau Oriflame. Nah, jadi bebas nih. Anda bisa menentukan split testing Anda seperti apa. Nah oke, sekarang kita akan mencontohkan apa yang nanti akan kita praktekkan. Jadi kita akan contohkan split testing seperti apa yang nanti akan kita praktekkan. Sekaligus nanti bagaimana cara kita mengetahui mana iklan yang performanya lebih bagus. Jadi misalnya kita akan mencontohkan tadi bisnis anak muda. Oh ya gini loh, takutnya ada yang masih belum paham. Anda tuh bebas mengiklankan yang mana saja. Contoh misalnya, Mas saya tuh masih anak muda, berarti nanti saya ngiklannya yang anak muda saja ya? Oh tidak. Tidak seperti itu. Anda tuh bebas mengiklankan yang mana. Mau Anda anak muda, nanti kan di situ ada video misalnya pensiunan, ada karyawan, ada ibu rumah tangga. Anda tuh boleh mengiklankan itu semua. Jadi target market Anda tetap banyak. Bukan berarti karena Anda misalnya karyawan, Anda hanya mengeluarkan video yang karyawan. Oh enggak. Anda bisa mengeluarkan semua videonya. Sama seperti saya aja. Satu orang tapi mengeluarkan video yang ibu rumah tangga, apa segala macam. Jadi saya iklankan semuanya aja. Yang penting kan di video tersebut kontennya memang benar itu. Dan memang bisa menyentuh mereka. Nah sekarang misalnya contoh kita akan split testing yang bisnis anak muda. Bisnis anak muda. Apa yang akan kita lakukan nanti yang kita akan praktekkan adalah kita akan men-split kotanya, demografinya. Jadi Jabodetabek misalnya, Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Itu yang akan kita split. Sisanya sama. Umurnya sama, interestnya sama. Jadi semuanya sama kecuali wilayahnya. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu, setelah Anda split testing, nanti Anda akan belajar membaca indikator-indikator yang ada di Ads Manager. Karena dari situlah Anda akan menentukan mana sebenarnya performa iklan yang lebih bagus. Setelah itu, ketika misalnya kita sudah menemukan iklan mana yang lebih bagus, nah ada dua nih. Kalau misalnya iklannya performanya mirip-mirip atau sama-sama bagus,
Atau nanti saya kasih tahu seperti apa sih yang jelek banget, yang agar Anda matikan aja iklannya, nanti saya kasih tahu. Tapi anggap saja ini sama-sama bagus yang pertama. Ketika sama-sama bagus, ya udah dua-duanya biarin aja jalan terus. Jalan terusin aja. Nah, namun ketika ada satu iklan yang ternyata sudah terbukti secara indikator memang jauh lebih bagus performanya dibanding iklan yang lain. Misalnya nih, yang luar Jabodetabek ternyata performanya lebih bagus. Cost per resultnya lebih murah, bahkan bisa cuma belasan rupiah per 3 detik, atau bisa cost per link kliknya di bawah 300 rupiah misalnya, habis itu cost per 1000 impressionnya bisa di bawah 5000. Ketika misalnya yang ternyata ini jauh lebih bagus, yang akan kita lakukan adalah berarti kita sudah ketemu winning campaign-nya. Winning campaign-nya, campaign atau iklan yang bagusnya adalah yang ini. Nah, yang kita lakukan kalau memang ini sangat bagus, ini bisa kita matikan. Iklan yang kita matikan, iklan yang ini kita duplicate, kita scale out. Jadi kalau di Akademi Bisnis Digital pribadi, itu kami lebih sering men-scale out dibanding men-scale up. Masih ingat ya kalau scale up tuh budgetnya dinaikin. Kalau scale out itu adalah di copy, di duplicate. Sehingga ada dua iklan yang misalnya kalau ini iklannya per hari misalnya 50.000 luar Jabodetabek, ketika di duplicate berarti ada iklan yang luar Jabodetabek 50.000, total 100.000. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Jadi ketika Anda sudah menemukan winning campaign, duplicate lah. Jadi Anda kebayang ya, misalnya, ketika di sini dalam seminggu ini Anda lihat momentumnya nih. Dalam seminggu misalnya, Anda hanya mendapatkan berapa ya? 5 misalnya. Yang ini 5 reseller baru, yang ini 2. Kalau Anda teruskan, ini hasil seminggu ya. Minggu depannya, kalau Anda teruskan, misalnya hasilnya sama, kan minggu ini 7. Minggu depan 7 lagi, berarti berapa total? 14. Nah, namun kalau Anda ketemu winning campaign-nya, 5 nih. Setelah 1 minggu langsung yang ini Anda matiin, yang ini Anda matiin, yang ini Anda duplicate. Yang punya kemungkinan, ini kan bisa 5 juga berarti. Minggu depannya. Berarti minggu depannya berapa Anda dapat? Minggu depannya saja 10, total 7 yang minggu sebelumnya 17. 14 sama 17 besaran mana? Yang 17. Nah itu makanya Anda harus pinter-pinter mengolah data agar Anda tahu mana iklan yang Anda matikan, mana iklan yang Anda teruskan, mana iklan yang Anda duplicate. Bahkan duplicate-nya kalau udah kayak gini, wah nanti ini udah bagus, udah ketahuan bagus, terserah nih, bisa Anda custom hasilnya, lalu Anda look alike, atau Anda langsung duplicate lagi. Jadi ada 3 iklan, yang budgetnya 50.000 misalnya, dan minggu ketiga ini ada 5. Jadi minggu pertama 7, minggu kedua 10, minggu ketiga 15. Berlipat ganda. Itulah cara melipat gandakan performa Anda di Facebook, penghasilan Anda di Facebook, karena Anda bisa melakukan split testing, cari campaign yang bagus, duplicate, besarkan. Kalau ini udah terbukti bagus, bahkan Anda bisa menduplikat ntar sampai terserah Anda. Itu dia, karena nggak habis-habis kok prospek di Facebook. Karena soalnya ada yang nanya, Mas Alvin kalau semua orang ngiklan di Facebook, nanti Facebook jenuh. Enggak teman-teman, semua perusahaan besar di dunia sudah puluhan tahun ngiklan di TV, di koran, dimanapun. Anda jenuh nggak? Beli ini itu, beli McD, beli KFC, beli mobil Toyota, kan dari dulu tuh semua selalu ngiklan. Tapi apakah jenuh? Enggak, tetap aja ada yang beli. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding pembelian suatu barang. Bisa dipahami ya. Nah, jadi ini akan kita lakukan ketika Anda mulai melakukan pola iklan di Akademi Bisnis Digital. Sekali lagi, sebelum Anda belajar teknisnya, pastikan Anda ulang lagi video ini, saran saya, agar Anda nanti benar-benar bisa dengan mudah memahami yang bagian teknik. Sambil Anda praktekkan. Itu. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, sampai di sini untuk video yang ini. Di video berikutnya kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita bicarakan di video ini. Sip, itu saja dari kami. Terima kasih.